KPK melempem, Kejagung menggebrak bongkar kasus pengadaan tower perusahaan Yusuf Kala. Grup Cikeas kena nih. Saat ini tim penyidik telah menemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan independen Power Production Fast Track atau program tahap 1 dan pengadaan tower dan konduktor transmisi tahun 2016 pada PT PLN, yaitu dengan ditemukannya fakta-fakta perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, kerajabatan atau kedudukannya. Berdasarkan fakta tersebut, perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Hasil survei nasional Litbang Kompas baru-baru ini ada 48% responden menilai kinerja KPK tidak memuaskan, hampir setengahnya. Adanya penurunan kinerja KPK yang dinilai menurun oleh publik tidak hanya tergambar dari survei tersebut, melainkan terdapat dalam berbagai lembaga survei lain, misalnya survei indikator politik di Desember tahun lalu. Selama 5 tahun dari tahun 2014 sampai 2019 saja, KPK era sebelum era baru ini hanya bisa mengembalikan kerugian negara sebesar 1,7 triliun rupiah. Tapi biaya operasional mereka selama 5 tahun tercatat lebih dari 3 triliun rupiah. Lebih besar pasak dari tiang, kata orang. Sedangkan Kejaksaan Agung berhasil kembalikan uang negara 2 kali lipatnya dari korupsi saja. Dan polisi malah lebih besar. KPK kemarin itu besar bukan karena kinerja, tetapi karena citra. Mereka lebih suka menangkap sosok atau tokoh yang bisa bikin heboh daripada sibuk melihat besar nilai tangkapan. KPK yang dulu itu, yang katanya ada Taliban di dalamnya, jelas nggak mampu model kerjaan begini karena mereka nggak punya skill. Makanya mereka lebih asik main sadap dan tangkap tangan, lebih mudah dan tidak memeras otak yang lebih keras. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Masih ada harapan untuk penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi lewat lembaga ini. Apalagi melihat lembaga anti rasuah, yaitu KPK yang kini bak calon yang kembang kempis dan limbung, hanya sekedar menggeretak di media. Hello, apa kabar Denny Siregar? KPK kayak kerupuk dan melempem. Kejagung mengkhususkan angin segar, yaitu akan mengumumkan tersangka baru untuk kasus dalam penyelidikan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya atau Persero pada hari ini Senin 22 Juni 2020. Kejagung menghembuskan angin segar, yaitu akan menghubungkan tersangka baru untuk kasus dalam penyidikan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Dari tengah kelompoknya KPK, kendati sudah menghadirkan undang-undang KPK, akhirnya Kejagung siap menggulung para tersangka kasus mega korupsi yang sangat berlarut-larut dan tidak tersentuh. KPK yang entah kenapa, KPK dengan wajah barunya ternyata masih belum menunjukkan tajinya dan taringnya sebagai lembaga anti rasuah terdepan dalam membongkar kasus korupsi di Indonesia. Pabrik sebenarnya antara harap-harap cemas dengan hadirnya undang-undang KPK yang digembar-gemborkan akan menambah kekuatan lagi lembaga ini. Nyatanya setelah menunggu aksinya, KPK masih beraksi dalam senyap. Saking senyapnya, begitu mau membongkar kasus ternyata kasus yang masih belum menyentuh kasus-kasus besar yang didambakan masyarakat di negeri ini. Untuk dihajar KPK, ya sudah memang itu realitas, bukan sekarang. Mending membahas Kejagung yang siap membuat para koruptor negeri ini keterketir-ketir dan siap terkencing-kencing. Ada kode keras soal sosok penting yang bakal diciduk KPK. Kejagung, maaf ya, sudah terbiasa. Dengan diciduk KPK, kini jurnalis harus membiasakan diri untuk tersangka koruptor itu diciduk dan dicocokkan Kejagung. Lalu kabar baiknya apa nih? Nah, yang terlihat memberikan petunjuk bahwa calon pasien kursi pesakitan ini adalah orang yang cukup penting. Oh ya, ada penetapan tersangka baru ya. Ini akan ramai, jadi semoga Pak Jampitsus yaitu Ali Mukartono
ada press release-nya, kata Direktur Penyidik kepada Direktorat Jaksa Agung Muda. Tindak pidana kasus Kejagung Febri Adriansah ada petunjuk, ada hanya saja Kejagung masih menyimpan dalam laci. Kantongnya, ya perihal nama yang bakal dirilis dan akan wangi segar untuk memberantas dan rasuah di negeri ini. Kejagung juga sudah mendapatkan sejumlah bukti yang menguatkan, dan ini adalah analisis saya, bisa jadi dari pemeriksaan saksi oleh Kejagung yang sudah mencapai ratusan orang. Hal ini bisa menggiring pada penemuan tersangka. Kasus ini memang cukup pelik dan membuat serta menyeret banyak pihak. Ini nggak heran melihat berbagai dakwaan terpisah dari jaksa penuntut umum terhadap para tersangka Jiwasraya. Pihak yang terlibat dari berbagai pihak pada orang yang terlibat tersebut. Ada yang berasal dari Jiwasraya, pihak swasta, ataupun pihak lainnya. Bahkan ada beberapa nama yang untuk sering disebut-sebut dalam penyidikan perkara ini. Saya jadi ingat perihal disinggungnya pihak Bakri oleh Kejagung dalam carut-marut kasus. Penyidikan Jaksa Agung Pidana Khusus Kejagung Febri Ardiansah pernah mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan ada surat pemanggilan terhadap pimpinan grup Bakri. Memanggil ini bisa dilakukan kalau terbukti menunjukkan ada campur tangan grup Bakri dalam kasus korupsi yang telah merugikan negara sampai 17 triliun rupiah tersebut. Sempat melansir bahwa penyidik Jampitsus masih menunggu hasil audit BPK abstrak kerugian negara dalam jual beli saham, dan diketahui Sambil Seraya yang berada di perusahaan Bakri Group yang dikeroyok Abu Rizal Bakri. Media konten juga pernah melansir di bulan Februari lalu soal kabar dana Jiwasraya juga menyangkut di saham-saham milik grup Bakri seperti PT Bakri Land Development Tbk Ltd dan PT Bakri and Brothers Tbk atau BNBR, tapi jelek terutama Jiwasraya. Heksena Trisa Songko mengkonfirmasi sebelum yang masuk ke jajaran manajemen Jiwasraya pada Mei 2018 lalu. Asuransi plat merah ini telah lebih dulu menjual saham milik grup Bakri tersebut. Tapi jejak Bakri terus berceceran terbongkar. Investasi Jiwasraya tersangkut di 10 perusahaan kelompok Bakri. Jumlahnya ya pasti sangat besar. Temuan itu juga berasal dari auditor BPK. Lalu pertanyaannya, apakah tumor ini bisa menyerap petinggi atau pihak dari Bakri? Bakri tidak akan kuasa menutupi jejaknya di pusaran skandal Jiwasraya. Selanjutnya, selayak bola hitam raksasa yang siap menyedot grup Bakri. Kalau begini ya, karena dari media TV One akan pasang aksi masker yang ekstrim, tutup modal, mingkem sejuta bahasa. Masih ada harapan untuk penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi lewat lembaga ini, apalagi melihat lembaga anti rasuah yaitu KPK yang kini bak calon yang kembang kempis dan limbung hanya sekedar menggeretak di media. Hello, apa kabar Denny Siregar? KPK kayak kerupuk dan melempem. Kejagung mengkhususkan angin segar, yaitu akan mengumumkan tersangka baru untuk kasus dalam penyelidikan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya atau Persero pada hari ini Senin 22 Juni 2020. Kejagung menghembuskan angin segar, yaitu akan menghubungkan tersangka baru untuk kasus dalam penyidikan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Dari tengah kelompoknya KPK, kendati sudah menghadirkan undang-undang KPK, akhirnya Kejagung siap menggulung para tersangka kasus mega korupsi yang sangat berlarut-larut dan tidak tersentuh. KPK yang entah kenapa KPK dengan wajah barunya ternyata masih belum menunjukkan tajinya dan taringnya sebagai lembaga anti rasuah terdepan dalam membongkar kasus korupsi di Indonesia. Pabrik sebenarnya antara harap-harap cemas dengan hadirnya undang-undang KPK yang digembar-gemborkan akan menambah kekuatan lagi lembaga ini. Nyatanya setelah menunggu aksinya, KPK masih beraksi dalam senyap. Saking senyapnya, begitu mau membongkar kasus ternyata kasus yang masih belum menyentuh kasus-kasus besar yang didambakan masyarakat di negeri ini untuk dihajar KPK. Ya, sudah memang itu realitas, bukan sekarang. Mending membahas Kejagung yang siap
Indonesia tanah air